Kembali di Jurnal Siang pemirsa dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Ahmad, tadi Anda sudah menyinggung mengenai kesehatan. Ini kemudian berarti ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan masyarakat terkait dengan cuaca pancaroba ini. Dan mungkin dari BMKG apa nih? Yang jelas masyarakat itu bukan lagi harus tapi wajib. Wajib mengetahui kriteria-kriteria cuaca yang akan terjadi. Nah, kalau sudah dari tahun ke tahun kan gitu, kalau ada hujan lebat pasti paginya panas. Dan panasnya itu memang beda dengan panas-panas yang terik matahari. Biasanya panasnya nyengat, kemudian seolah-olah memang suhunya lebih tinggi, dan itu kriterianya. Setelah kejadian itu, setelah mengetahui kondisi itu, maka pasti terjadi hujan lebat. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Itu kan sebetulnya mudah saja di lapangan. Begitu ada kelihatan mulai awan-awan gelap, kita kira-kira awannya ada di sebelah utara misalnya. Ya kita harus antisipasi bahwa awan itu ada di sana. Lah kita jangan coba-coba menuju ke sana dong. Nah, kita lihat dari pola pergerakan awan dan pola pergerakan anginnya. Secara kasat mata juga sudah langsung kelihatan. Sudah ya, kelihatan, dan ya. itu yang kita lakukan di masyarakat seperti itu. Karena kalau dari sisi ilmiah nggak mungkin dia juga nggak bakal paham, tapi justru tanda-tanda itu. Satu hal lagi, kalau kata orang Jawa, kalau akan terjadi hujan deras ditambah angin puting beliung, dan sekarang ini kan potensinya cukup tinggi, itu salah satunya adalah tanda-tandanya adalah malamnya itu sumu. Nah, sumu itu yang panas gitu kan. Nah, itu pasti besoknya jadi itu. Jadinya kan pasti siang di atas jam 12. Nah, tinggal ada di mana dia terjadinya. Nah, itu yang harus kita masyarakat harus ketahui ya. Dan harus tahu jalur-jalur mana yang daerah banyak pohon yang rindang. Sekarang banyak pohon rindang. Kalau gitu kan. untuk sekarang Pak Ahmad, kira-kira bisa nggak sih kita prediksi kira-kira yang paling banyak ini cuaca lokalnya di Jakarta bagian mana? Kemudian apakah di bagian utara, selatan, timur, barat, itu bisa diprediksi? Ini hampir dipastikan, ini konsentrasi awan-awan tebal tadi yang membuat fenomena itu hampir dipastikan wilayah Jakarta sebagian besar, wilayah Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Kalau Jakarta Utara boleh dibilang potensinya kecil, karena apa? Dia dekat sekali dengan pantai. Nah, kalau dengan pantai itu biasanya hujan deras saja, dia nggak terlalu banyak menimbulkan. Tapi bukan berarti tidak ada, pasti adanya, peluangnya kecil. Kalau di luar Jabodetabek mana saja, Pak? Nah, apa ini terjadi di semua? Ya, jadi gini, untuk wilayah Indonesia itu kan ada beberapa kota yang saat ini sedang memasuki hampir sama dengan Jakarta. Contohnya kayak di Palembang, kemudian di Lampung, Semarang, Jogja, Surabaya, Bali, Sulawesi Selatan, Makassar. Kalau yang wilayah Sumatera Barat itu justru sekarang lagi banyak hujan. Termasuk wilayah Sumatera Utara, Riau itu lagi banyak hujan. Nah, itu daerah-daerah itu yang di mana wilayah itu saat ini sedang berlangsung musim transisi, maka peluang itu yang paling banyak fenomena cuaca ekstrim yang tiba-tiba dengan durasi singkat. Oke, tapi memang seluruh Indonesia sekarang sedang mengalami masa transisi itu, atau memang hanya beberapa wilayah tertentu? Beberapa wilayah saja, khususnya yang daerah-daerah provinsi yang di bawah lintang 0 derajat atau di bawah garis ekuatorial, itu umumnya sekarang sedang memasuki musim transisi. Tapi kalau yang di utara Katulistiwa itu lebih banyak memasuki musim puncak hujan yang kedua. Nah, Oke. Dan kemudian ini kira-kira antisipasi apa yang mungkin bisa diimbau kepada masyarakat ini terkait dengan musim peralihan ini ya? Ya, jadi gini, yang pertama sekali yang antisipasinya, kalau lingkungan kita masih terdapat pepohonan yang tinggi rindang, itu gimana caranya bukan ditebang, tapi dikurangi ranting-rantingnya supaya kasihan bawahnya. Mungkin kalau misalnya sekarang ada biasanya kalau perubahan hujan ke kemarau itu pori-pori tanah itu ya, ini kan lebih renggang, sehingga kalau kena air hujan cukup tinggi maka dia mudah lagi meluncur kemana-mana kan gitu. Yang ketiga, atap-atap rumah, biasanya kita hujan yang kemarin hujan cuma ditambal begitu saja, dengan kondisi angin taruh 18 km itu bisa menerbangkan seperti itu. Yang terakhir itu kesehatan justru. Jadi kita sekarang ini kondisi kita harus fit, karena panas hujan, dan kadang-kadang ada udara dingin, dan ini kalau kondisi kita kurang fit, maka tidak menutup kemungkinan kelembapan yang seharusnya biasanya 90% kita nikmati, ternyata dari 40 menjadi langsung melonjak. Suhu mulai dari 26
melonjak 33 dan ini kita siap, tidak siap, itu yang paling penting. Oke, itu harus diantisipasi oleh masyarakat. Antisipasi Pak Ahmad, sekali. terima kasih telah bergabung sama kami dan atas informasinya dari sisi BMKG. Terima kasih Selamat kembali. siang. Dan pemirsa, demikian dialog kita mengenai musim pancaroba. Namun demikian kami akan masih melanjutkan, namun dengan dari sisi kesehatan. Kami akan segera kembali.